sekali artis itu sudah berperilaku buruk, perilaku juga seperti itu. Nah, lanjut. Camkan kepada anak didik, ini khusus guru BK kalau sedang menjelaskan tentang kenakalan remaja dan bahaya narkoba kepada anak didiknya. Ya, kalau tadi kan pemateri pertama sampai selanjutnya adalah bagaimana kita melalui digital untuk mengisi materi mungkin pembelajaran matematika dan lain-lain. Sekarang guru BK kan belum kesentuh. Guru BK lewat online juga harus membenarkan para murid segitu banyak lewat online. Biasanya lewat ketemu. Next. Lanjut. Satpam bisa kena narkoba, tukang les bisa kena narkoba. Biar mereka lewat online lihat gambarnya, lihat kenyataan, takut. Lanjut. Next. Para murid takut. Baik, Bapak. Tinggal berapa menit? 3 menit lagi, Bapak. 3 menit. Wah, ya wes, lanjut. Next. Oke. Saya punya timer teman saya. Oke. Kasih Pak sampaikan. Loh, ini kenapa guru BK harus intent dalam ini, nanti filenya bisa diambil sebagai untuk guru BK menjelaskan. Lanjut. Next. Loh, kejahatan kepada anak kecil. Next. Terus Mas. Gak apa-apa. Pelajar selain resep dokter. Nah, modus-modus seperti ini tuh diambil, di-scan lewat digital atau screenshot, tampilkan. Lanjut. Next. Pesta ciu massal 10 pelajar dibukul. Lah, ini orang Soekarjo pasti tahu apa itu ciu. Nah, pelajar juga harus scan-kan. Pendidik guru BK juga sibuk kenakalan remaja melalui ruang digital. Contoh HP. Lanjut. Ini 5 bocah dokter-dokteran melakukan seks bebas cah cilik TK loh, padahal gara-gara apa? Dipegangi HP orang kontrol lagi dan kontrol orang tuanya, akhirnya nonton video porno. Tadi jelaskan pemateri pertama akhirnya malah dipraktekkan karena kecil itu biasanya menonton terus praktekin. Lanjut. Next, Mas. Bikin benteng yang kuat. Walaupun era digital, bikin deklarasi bareng-bareng kan. Pelajar kami SMA Tawang Sari atau SMA 1 Sukoharjo menolak segala macam kenakalan remaja masuk walaupun di era digital, masuk lewat digital dan lain. Lanjut. Next. Pendidik harus kenakan bayar narkoba dengan cara mudah dipahami. Lanjut. Next. Ya, ini narkoba itu singkatan. Nah, ini biar dipakai untuk para guru BK nanti menjelaskan. Jangan yang berbelit-belit karena lewat digital. Materinya jangan terlalu bahasa medis. Next. Narkotika, narkotika membuat otak santai, psikotika membuat otak super, bahan adiktif membuat otak tidak santai, tidak super, tapi membuat otak nggak kontrol. Enak banget loh cara jelasin. Otak santai membuat otak santai. Contohnya ada ganja. Anak-anak pelajar jangan tergoda untuk pengen santai tapi nyedot ganja. Nanti otakmu santai terus, idiot. Kalau super kuat, otakmu cepat super, gila. Pakai sabu. Itu cara menjelaskan mereka biar nggak berbelit. Kalau bahasa medis bagus juga sih kalau hafal. Bahan adiktif otak nggak kontrol ada di sekitar kita, para guru-guru mungkin SJTK. Bahan adiktif ada di sekitar anak kecil. Contoh bensin, spiritus, alkohol, thinner itu kalau terhirup hidup akan merusak otak. Atau kalau di desa ada jamur lentong sapi, nah itu juga bisa berbahaya. Bentuknya tampilkan dan jelaskan lewat digital waktu pembinaan berikan kepada muridnya. Ini nih sebagai penutup ya, saya akan praktek ini. Kelihatan nggak ini? Ini cara ini bisa ditiru pada para guru BK. Saya ada praktek nih. Adik-adikku semuanya, masa air ini kotor, tapi ada waktunya air ini akan menjadi bersih kalau kamu sering sentuh dengan doa. Dan ini contoh sebagai manusia atau pelajar selalu yang sudah kecemplung nakal segala macam, ayo balik lagi menjadi pribadi yang jernih pikirannya. Pikiran kotor ini seperti air ini kotor akan menjadi jernih kembali. Kita yakin melalui literasi digital para guru akan bisa menjernihkan pikiran para anak didiknya. Lihat, kotor akan menjadi bersih, kotor akan menjadi bersih. Bersih kembali. Air teh menjadi air putih. Nah, bagaimana guru BK? Praktekkan itu tadi, bukan magic, tapi pakai tawas. Itu bukan air teh, tapi itu air hitam. Oke, sebagai penutup sebuah lagu terakhir 1 menit spesial untuk anak-anak muda.
sebagai lagu penutup dari kami, tes suara masih ya. Spesial buat para guru-guru yang masih muda, ya terutama guru BK. Ini adalah lagu yang masih ngetren, spesial buat kalian supaya lewat digital jangan patah semangat. Usah saat pertama belajar digital, selancar lewat YouTube, Instagram dan juga Classroom. Terima kasih kalian, barisan pendidik digital yang sudah peduli pendidikan di masa pandemi. Tak satu pun yang aku sesali, dan semuanya akan terlatih. Wow, rasanya terlatih memakai IT, hadapi uniknya kau jadi cakap teknologi, belajar lewat online sudah biasa, dapatkan prestasi sudah biasa, semua itu pasti bikin aku tetap prestasi. Tepuk tangan semuanya, terima kasih. Belajar digital, kita temukan prestasi. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa, semangat merdeka. Ya, semangat yang luar biasa dari narasumber kami yang keempat, begitu ekspresi sekali. Dimana tadi juga beliau menyampaikan di slide terakhir dan juga pemaparan terakhir bahwa kita bisa mendapatkan prestasi dengan satu hal adalah kita harus menjauhi narkoba gitu. Dan ini memang menjadi satu PR bersama, dimana tadi juga beliau menghimbau kepada para pendidik khususnya di dalam setiap memberikan sebuah pendidikan harap diselipkan terkait dengan materi bahayanya narkoba, karena memang tentu kita juga menyadari terkait dengan dampak-dampak negatif yang bisa muncul dengan adanya narkoba. Waduh, ini luar biasa Bapak tampil dengan maksimal. Ini dengan kostum apa nih Pak kira-kira? Pahlawan lokal Gala, Gala Putra Petir karena sekarang masuk musim hujan. Gala ya. Baik Bapak, terima kasih semuanya. Permintaan kamu tadi, kata Bapak tadi pakai kostum apa hari ini? Enggak. Oke. Terima kasih kepada Mas Agus Widanarko untuk kesempatan pada sore hari ini, dan luar biasa sekali para peserta webinar, dan tentu mudah-mudahan menjadi pengingat kepada kita semua bahwa tentu kita mengingat dampak narkoba tentu dapat merusak kita tentunya di masa depan, sehingga mulai dari sekarang baik dari diri kita dan juga tentu ini menjadi PR bersama khususnya para tenaga pendidik untuk nantinya berkenan memberikan sedikit penyuluhan terkait dengan dampak yang kurang baik dari yang namanya narkoba. Baik, terima kasih Mas Agus, dan nanti kita akan berkumpul kembali di sesi akhir Q&A, dan pada kesempatan sore kali ini saya juga akan mengundang selaku KOL nantinya akan berbagi cerita sharing session. Beliau ada Kak Gloria Vincent, adalah seorang putra putri batik Nusantara 2018. Selamat sore Kak Gloria. Selamat sore Kak Mas. Wow. Ya, apa kabar Kak Gloria, sehat? Sehat, luar biasa, saya baik sekali. Kak Gloria di mana nih lokasinya? Sekarang saya ada di Solo. Oh, di Solo dekat sama Sukoharjo gitu ya. Betul sekali. Oke, baik. Kak Gloria, sebelum kita ngobrol nih sharing session pada sore hari ini, barangkali mungkin boleh disapa terlebih dahulu kepada seluruh peserta dan juga narasumber pada sore hari ini. Silakan Kak. Baik, selamat siang ya, atau sore ya. Selamat sore buat teman-teman dan Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom ini. Saya hari ini nggak mau kalah dengan Bapak Agus, jadi saya mau pakai baju, jadi saya mau jadi Kartini hari ini ya, karena kan tadi Pak Agus jadi superhero, saya mau jadi superhero-nya perempuan Indonesia, itu Kartini. Jadi saya langsung ganti baju nih, lihat Pak Agus pakai baju yang bagus, saya juga mau. Jadi saya baik saja, dan juga saya berdoa semoga teman-teman di sini kabarnya baik-baik juga, semoga tetap sehat apalagi di masa pandemi.
juga untuk vaksin dan juga menjaga kesehatannya selalu. Itu Kak Dimas. Oke. Nah, Glory ini menjadi sebuah perkembangan teknologi ini serta kenyamanan ini. Kenapa kita berbicara kita? Nah, apa ketika Glory ini tentu kalau kita berbicara sebuah perubahan, tentu akan menerima sebuah ada yang mungkin menerima dengan suatu perubahan, ada yang mungkin menolak dengan suatu perubahan. Nah, gimana sih mungkin dari Kak Glory sendiri, Kak, kita bisa senantiasa menerima suatu perubahan, karena kita juga sebenarnya menyadari ini adalah kemudahan dan juga kenyamanan yang diberikan. Baik, memang internet dan juga masa digital ini seperti dua mata koin ya Kak ya. Jadi ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Jadi tergantung bagaimana kita mengelolanya. Tapi saya yakin karena teman-teman yang sudah mengikuti webinar ini pastinya sudah tahu 4 pilar dari literasi digital, dan pastinya saya yakin dari 4 pilar ini teman-teman semua Bapak dan Ibu terbekali dengan baik, dan inilah yang menjadi bekal untuk kita melawan dari sisi negatif-negatif yang ada di internet. Karena saya tahu sisi positifnya itu banyak, dan jika kita mau mengeksplor diri lewat internet itu potensinya luar biasa. Jadi jangan sampai karena keterbatasan. Jadi saya mau mendukung teman-teman dan juga Bapak Ibu jangan membatasi diri ya, dalam artian tidak mau beradaptasi apalagi di masa digital seperti ini. Justru masa digital ini adalah masa yang terbaik untuk kita dapat mengeksplor diri. Bahkan saya di Solo bisa berbicara dengan Bapak dan Ibu yang ada di Sukoharjo. Jadi memang kalau bisa kita menggali potensinya pasti ada, dan cara untuk melawan negatifnya dengan 4 pilar literasi digital. Seperti itu Kak Dimas. Sebuah perubahan yang memang saat ini berkembang dengan pesat, dan salah satunya adalah yang paling terdampak di dunia pendidikan begitu ya, dimana memang saat ini beberapa area itu masih melakukan sistem pembelajaran daring. Nah, tentu ini memang dituntut kepada para tenaga pendidik untuk semakin cakap digital, untuk semakin cerdas. Nah, kira-kira nih Kak, motivasi yang seperti apa nih yang harus dibangun? Karena kan notabene kalau kita bicara tenaga pendidik nih, orang-orang yang mungkin memang bisa dikategorikan yang mohon maaf mungkin barangkali dari segi usia, yang mungkin memang sudah kadang-kadang udah gede nggak usah digital deh, secara konvensional aja gitu ya, karena mindsetnya mungkin sudah bukan berada di anak-anak zaman sekarang ya, anak-anak yang mungkin notabene sudah terlahir di era digital, sehingga sangat mudah untuk menerima kehadiran dunia digital, berbeda dengan para tenaga pendidik nih, sehingga butuh motivasi yang mungkin butuh ekstra nih. Nah, gimana nih Kak Gloria untuk menyikapi hal ini? Nah, kalau boleh saya memberikan materi, memberikan motivasi kepada Bapak dan Ibu, pastinya harus mau terus belajar, karena memang menurut saya seorang guru yang baik yang pertama memberikan teladan yang baik, dan yang kedua guru yang baik itu wujudnya dibuktikan oleh jika murid-muridnya lebih baik daripada gurunya. Nah, sekarang kan kita di masa digital di mana guru ini tidak hanya menjadi sosok utama dalam proses pendidikan, tapi guru ini bisa menjadi moderator yang mendampingi siswa dan siswi. Jadi sekarang kita bisa berkolaborasi nih, karena memang kan kita sistemnya tidak hanya pendidik itu mengajar itu kan bukan hanya satu arah ya, tapi dua arah. Nah, itu kita manfaatkan momennya untuk saling belajar. Karena contohnya juga saya belajar anak-anak di bawah saya usianya itu pinter banget main game, main aplikasi, itu pinter banget. Nah, saya belajar juga dari mereka, dan tapi mereka juga saya ajari bagaimana tentang etika, berbudaya, jadi kita saling belajar. Nah, di sini memang harus ada adaptasi yang kuat dari guru, dan ini menjadi salah satu, tidak hanya saya tidak memotivasi dalam artian kita tuh harus ya, tapi memang keadaannya begitu Bapak dan Ibu, keadaannya memang mengharuskan teknologi ini berdampingan dengan para pendidik, apalagi sekarang masa pandemi, mau tidak mau itu harus mengajar lewat online, begitu Kak. Gimana? Ya, jadi memang kita bisa melihat bersama udah tidak ada pilihan lain begitu ya, selain kita memang dipaksa untuk benar-benar mengikuti perkembangan yang ada. Nah, dengan kondisi seperti ini memang bukan lagi kita berbicara bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Sebagaimana telah disampaikan oleh beberapa narasumber kemarin, pernah mendengar bahwa kalau kita tidak digital, yang ada kita malah ditinggal. Karena memang ada sebuah prediksi gitu Kak Gloria, kemungkinan besar
kemudian hari ini akan ada perkembangan lagi sehingga tidak ada kata terlambat gitu ya. Nah, kalau dari Kak Gloria nih, apa sih Kak yang dipersiapkan untuk ini mungkin barangkali di dalam para apa namanya anak didik begitu. Kadang-kadang kan anak didik nih kalau yang namanya belajar di daring nih banyak banget ya tingkah, kemudian banyak banget pula gitu ya. Gimana nih cara untuk mengatasi ibarat kata hal-hal semacam itu Kak? Betul banget Kak Dimas. Meskipun saya sendiri pernah magang karena jurusan saya juga pendidik. Meskipun saya tidak sehebat Bapak dan Ibu yang ada di ruang Zoom ini, tapi saya merasakan bahwa memang belajar online itu sangat jenuh. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mengimbangi? Maka memang penting harus ada balance life antara online dan juga offline. Harus balance antara siswa dan siswi ini belajar online dan juga mereka ini secara langsung begitu dalam kehidupan mereka sehari-hari harus ada balance-nya. Dimana saya tuh sering sekali mengajak untuk peserta didik saya untuk teman-teman mungkin materi hari ini diupload di sosial media terus tag Instagram saya ya. Nah, saya melibatkan sosial media, suatu hal yang disukai oleh siswa dan siswi. Kemudian di sisi lain saya mengajak mereka untuk aktif. Contohnya aktif untuk teman-teman boleh banget nih kalian lihat YouTube channel di sini dan coba yuk kita bikin kerajinan. Jadi harus ada aktivitas fisik lainnya yang mereka memang passion dan mereka sukai, hobi olahraga dan sebagainya untuk mengimbangi kehidupan online mereka. Jadi ketika mereka hanya online terus, kemudian kan anak-anak zaman sekarang selesai sekolah online scrolling Instagram, scrolling TikTok, lihat layar terus, dan itu akhirnya ketika mereka belajar mereka jenuh. Makanya penting untuk kita memberikan aktivitas fisik biar mereka lebih semangat. Seperti itu Kak Dimas. Nah, ini sambil kita menunggu Kak Dimas ya, Bapak dan Ibu, mungkin saya mau memberikan sedikit tambahan bahwa sekaranglah waktunya kita sebagai pendidik ini adalah garda terdepan dalam dunia pendidikan. Kita harus beradaptasi mau tidak mau, tapi adaptasi itu jangan dijadikan beban begitu ya, tapi adaptasi ini dijadikan satu kesempatan yang bagus kita dapat berkembang ke depannya. Karena memang seperti ini tuh jarang dan memang mungkin saatnya kita harus mulai lebih melek digital lagi, manfaatkan 4 pilar literasi digital untuk masa depan Indonesia yang lebih baik lagi. Bagaimana Kak Dimas? Apakah sudah bisa bergabung dengan kami? Nah, baik, Bapak dan Ibu, saya juga kalau boleh sambil menunggu Kak Dimas ya, saya mau sedikit menambahkan juga bahwa memang kita harus ikut berpartisipasi karena memang ya di masa pandemi seperti ini mau tidak mau kita harus melek digital, harus lebih cakap digital, kita harus lebih aware lagi karena memang digital itu sebenarnya berbahaya banget ya, tapi tergantung bagaimana kita mengarahkan peserta didik kita ke arah yang lebih baik begitu. Mungkin setelahnya kita bisa menunggu Kak Dimas ya, Bapak dan Ibu.
Baik, kita mohon maaf karena kebetulan ada ya, mudah-mudahan bisa terdengar kembali. Dan saya mengaturkan permohonan maaf karena di daerah tempat saya kebetulan baru saja ada petir dan kemudian akhirnya saat ini sedang terjadi pemadaman listrik begitu. Recording stopped. Recording in progress. Iya, baik. Mungkin saya mencoba untuk menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar ya sambil menunggu host. Ada pertanyaan tadi, pertanyaan dari Kak Aulia tentang pernah nggak mengalami hal yang kurang menyenangkan di internet. Wah, kalau hal kurang menyenangkan di internet itu banyak banget. Mungkin kalau saya boleh cerita salah satunya, saya tuh pernah akun Instagram saya hampir kena hack karena awalnya itu karena dia mengatakan bahwa kita tolong untuk like foto, tapi ternyata itu bukan like, link itu ternyata menghack Instagram saya. Nah, jadi saya minta tolong nih untuk Bapak dan Ibu yang mungkin mendengarkan, apalagi yang punya akun-akun penting, mohon untuk benar-benar dijaga, jangan like link apapun. Kalau mau, caranya itu di copy dulu, baru dipaste di internet, dan pastikan link itu memang link yang aman begitu ya. Ada website untuk mengecek keamanan link. Jangan sampai Bapak Ibu langsung klik dari akun sosial media, nanti bisa kena hack. Dan itu berbahaya begitu ya. Kemudian kalau hal-hal lainnya, saya juga pernah waktu itu ada pinjaman online yang bukan ke saya, tapi menggunakan nomor HP saya. Dan itu sangat mengganggu karena itu menelpon hampir setiap jam. Nah, itu juga Bapak dan Ibu harus lebih teliti lagi untuk memberikan nomor rekeningnya ke siapa. Jadi memang sebagai pendidik ini kita juga harus membagikan informasi penting kepada murid-murid ya, meskipun memang di masa seperti ini memang penting seperti itu. Untuk MC, apakah bisa bergabung dengan kita? Ya, Kak Geltria, maaf sekali apakah sudah terdengar suara kami, namun hanya saja memang ini menggunakan jaringan karena yang hujan petir dan kemudian terjadi penutupan hingga ini akhirnya saya coba untuk menggunakan data. Namun mudah-mudahan Sudah terdengar dengan baik Kak suaranya. Oke, terima kasih betul untuk sesinya pada kesempatan sore hari ini. Barangkali mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan. Baik, untuk pesan dan kesan, sebenarnya tadi saya udah ngomong banyak ya. Mungkin untuk Bapak dan Ibu, saya mau memotivasi aja, harus semangat. Umur berapapun itu, jiwa untuk belajar itu tidak ada batasan usia. Jadi saya yakin Bapak Ibu dan saya pun pasti masih cukup umur atau masih bisa umurnya untuk belajar tentang digitalisasi. Begitu Kak Dimas. Baik, terima kasih Bu Rolia. Sampai jumpa nanti di lain waktu dan lain kesempatan. Sehat selalu. Dan tentu mohon maaf sekali atas ketidaknyamanan karena
Kak Gloria, sampai jumpa. Ya, baiklah para peserta, kami mohon maaf selaku saya pribadi karena memang di daerah tempat saya tinggal saat ini memang sedang terjadi hujan petir sehingga terjadi pemadaman listrik. Mudah-mudahan tidak mematahkan semangat dan tentu kita akan kembali untuk mengundang kepada para narasumber yang tadinya sudah berkenan memaparkan edukasi pada kesempatan hari ini, dan saya akan memasuki di sesi Q&A. Saya akan membacakan satu persatu pertanyaan yang sudah masuk direkap oleh rekan-rekan admin. Kembali kami mohon untuk berkenan hadir kepada 4 narasumber di dalam satu frame. Ya, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan masih bisa mendengar suara saya dengan jelas pada kesempatan sore hari ini. Baik, saya mencoba untuk membacakan pertanyaan yang sudah masuk dikarenakan saya ini menggunakan handphone, tapi mudah-mudahan saya bisa mencoba untuk membacakan satu persatu. Pertanyaan yang pertama, saya mencoba untuk mengecek terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Iya, pertanyaan pertama kami tunjukkan kepada Bapak Ervan Arya Putra. Sosial media yang kini menjadi media belajar literasi digital, bagaimana cara agar kami... Sebentar Bapak. Oke, sebentar. Saya dibantu ya. Mohon dibantu untuk teman-teman yang ada di grup WhatsApp, apakah suara saya dengan seperti ini bisa terdengar suara ketika membacakan pertanyaan? Apakah karena kebetulan ya, bisa didengar? Oke, baik. Saya akan bacakan pertanyaan. Sekali lagi mohon maaf karena kondisi darurat. Pertanyaan yang pertama saya tujukan kepada Bapak Ervan Arya Putra dari Ibu Retno Martiati. Sosial media yang kini menjadi media belajar literasi digital, bagaimana cara agar kami bisa lebih aware untuk menyaring informasi di sosial media, dan bagaimana menjaga keamanan ide serta kreativitas kami tidak dikomprimasi saat menjadi ataupun juga mencoba konten saat mencoba sebagai konten kreator. Kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas. Mas tadi yang bertanya siapa? Tadi pertanyaan dari sebentar Bapak. Dari Gak apa-apa, dicari. Baik. Sambil dicari, terima kasih tadi pertanyaannya dari Bapak atau mungkin dari Ibu. Jadi ada 2 pertanyaan, yaitu bagaimana lebih aware dan kemudian bagaimana menjaga lebih kepada agar tidak kemudian di copy paste gitu ya karya kita. Oke, dari yang pertama ketika bicara aware, yang pertama memang kita perlu memahami bahwa tadi itu ya, informasi itu tidak semuanya itu benar. Ada informasi-informasi yang sifatnya negatif, ada hoax, ada penipuan ya, kemudian termasuk tadi diceritakan oleh Kak Gloria itu sampai link yang kemudian untuk hacking gitu ya. Nah, yang harus kita pahami adalah ketika kita mendapatkan informasi jangan langsung percaya. Jadi ada proses di mana kita cek and recheck. Kita bisa cek misalnya cek fakta.com misalnya ya, untuk ngecek apakah informasi yang kita terima itu benar atau tidak. Nah ini perlu kita biasakan, termasuk kita ajarkan murid-murid supaya tidak kemudian asal percaya dan asal share. Jadi yang berikutnya ketika kemudian kita mau sharing, kita harus cek dulu benar atau tidak. Jadi kita punya istilah ya yang sudah sangat kita kenal di dunia literasi digital, yaitu sharing sebelum sharing, thinking sebelum posting. Jadi ini yang harus kita biasakan. Kebiasaan ini, nah rata-rata yang terjadi adalah itu emosional. Begitu ada informasi itu mungkin dalam tanda kutip mengejutkan atau menyenangkan atau menyedihkan ya. Tadi dicontohkan oleh para narasumber gitu ya. Misalnya saudara kita tabrakan ya, jadi diceritakan juga ada yang telepon dan lain sebagainya. Nah ini kita harus aware, berhati-hati, tidak langsung percaya. Ini yang kedua, kemudian ketika bicara supaya karya kita aman, nah ini biasanya yang kita aman itu sama KTP malah ya. Termasuk juga karya gitu ya. Nah salah satu trik yang kemudian bisa kita lakukan adalah kita untuk mengurangi risiko itu ya, misalnya KTP ya dibagikan kemana-mana, atau karya kita ya di foto, kita bisa kasih watermark. Nah watermark khusus tanda bahwa itu adalah punya kita. Nah kemudian bagaimana kalau kemudian kita tidak terima
terima gitu ya. Kalau kemudian kita nggak apa-apa itu dipakai orang lain ya silakan, itu haknya yang punya. Tapi kalau merasa bahwa ini karyaku kok sampai dipakai, maka kemudian kita bisa melaporkan gitu ya ke aplikasi yang kemudian ada di sana bahwa Anda merasa bahwa itu karya Anda dan dilaporkan itu sebagai plagiarisme seperti itu. Jadi tapi kita harus memahami bahwa ketika kita upload di media digital, kita sebenarnya dalam tanda kutip tidak bisa kemudian merasa bahwa itu tidak bisa diambil orang. Bahkan identitas kita itu kemudian bisa diambil orang, bisa kita sebuah akun, bisa jadi. Jadi kemudian dalam tanda kutip kita tidak hati-hati memposting atau mengupload konten-konten yang sebaiknya tidak kita upload, malah kita bisa dimanfaatkan orang lain. Saya kira itu sekilas menjawab dari pertanyaan tadi Bapak. Terima kasih, semoga menjawab. Itu Mas. Baik, terima kasih kepada Bapak Irfan. Selanjutnya saya beralih kepada penanya berikutnya. Kami tunjukkan kepada Bapak Anan terlebih dahulu, Bapak Anan Mas Duki. Satu pertanyaan dari Ibu Suweknyo atau mungkin Bapak Suweknyo. Selamat sore, apakah ada kaitannya antara penguasaan literasi digital dengan kreativitas guru untuk membuat konten pendidikan yang menarik untuk dijadikan media pembelajaran di masa pandemi COVID? Jika ada, maka setiap guru harus menguasai literasi digital, dan bagaimana cara mengukur parameter seorang guru menguasai literasi digital tersebut? Kami persilahkan kepada Bapak Anan Mas Duki untuk berkenan merespon. Ya, terima kasih Pak Suweknyo atau Ibu Suweknyo ini. Jadi kalau peningkatan literasi digital dalam konteks penguasaan aplikasi itu tentu ya sejalan dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. Contoh saja misalkan kalau kita itu ingin membuat video konten pendidikan yang kreatif, ya tentu kita harus memahami bisa menjalankan aplikasi tersebut. Paling sederhana parameternya apa? Bisa nggak para guru ini menjalankan Microsoft PowerPoint misalkan, Excel misalkan, itu sederhana. Nah kemudian kalau ingin yang lebih bagus misalkan, kalau kita ingin membuat sebuah artikel bahasa Inggris, bisa nggak kita itu benar-benar bisa mengaplikasikan itu. Kemudian ada Canva misalkan kalau kita ingin membuat video, ya kan, ada Python. Kemudian juga kita bisa nggak kalau membuat referensi itu menggunakan cara Mendeley, ya, sebuah aplikasi untuk mensitasi sebuah jurnal atau artikel. Nah, hal-hal seperti ini itu adalah parameter yang sederhana yang bisa kita gunakan untuk melihat ya para pendidik kita itu punya skill apa saja. Kemudian itu bisa juga diaplikasikan untuk membuat konten-konten kreatif tadi. Nah, sehingga sebuah keharusan ya, dengan anak didik kita yang punya skill luar biasa terhadap smartphone, dunia digital dan berbagai macam aplikasi, maka kita juga harus meningkatkan kapasitas untuk itu. Saya kira begitu, Kak Dimas. Baik, terima kasih kepada Bapak Anang Mas Duki. Selanjutnya kami beralih kepada pertanyaan berikutnya ditujukan kepada Ibu Atif Pusporini. Satu pertanyaan dari Ibu Regina Aulia. Sekarang orang lebih senang berlindung di balik data palsu, Ibu. Jadi anak-anak ini suka menggunakan media sosial untuk hal yang kurang beretika. Sebagai orang tua dan juga guru, daripada hanya marah-marah, bagaimana cara mengarahkan anak-anak ini agar tetap berinternet dengan etika yang baik, Ibu? Mohon untuk berkenan direspon oleh Ibu Atik, kami persilahkan.
beralih kepada Bapak Agus Widanarto. Satu pertanyaan dari Deva Nike Parinalia. Bagaimana Bapak cara menghindari agar kita terbebas dari yang namanya hipnotis digital, tentu agar tidak sampai di alam bawah sadar kita? Terima kasih, kami persilakan Bapak Agus. Terima kasih kepada Mbak Diva ya penanya tadi. Jadi bagaimana kita mengatasi ada hipno digital atau hipno prime digital. Jadi ingat kotak bawah sadar kita. Semua orang memiliki kotak bawah sadar kita. Contohnya paling gampang maksudnya waktu kita ngantuk naik motor mandul sedikit kadang masuk adalah motor bawah sadar. Nah wanita yang paling bisa gampang banget kotak bawah sadar itu karena wanita punya perasaan, terus waktu haid, terus dia tidak tega kalau ada orang yang ngobrol lama, terus dia cuek pergi, nggak mungkin dengan itu. Akhirnya caranya bagaimana? Kalau seandainya ada tadi atau SMS atau ada sesuatu jangan percaya dulu. Kalau sudah terlanjur dilarang ke kurang wanita karena nggak pernah ikut ruang ini, nggak ikut acara seperti ini, nah mendampingi siapa sih yang karena juga ada salah laporan, dapat masukkan laporan itu kejahatan kriminal lewat notis itu main dua cara. Satu, anak Anda kecelakaan, anak itu telepon sama HP satu, yang satunya HP-nya dia menjadi dua orang, satunya telepon yang akan di bom atau di nah tidak ada kesempatan yang bom itu akan cross check apa benar anak saya kecelakaan. Waktu di cross check dikasih kesempatan cross check aja Bapak. Kalau nggak percaya anak Anda kecelakaan, telepon. Anaknya nggak bisa ngangkat telepon karena lagi ditelepon sama penjahat satunya. Nah, seperti itu mencurigakan. Kasih waktu untuk cross check, jangan langsung percaya ya, jangan langsung ikuti kata-kata dia. Kalau dia sudah mulai memunculkan kata-kata yang diulang, Anda akan Bapak tolong dengerin sekali Bapak dengar, tolong dengerin, tolong ini. Nah, ada kata tolong berkali-kali. Saya ngomong di sini aja ini sudah mulai progres masuk trust. Masuk contoh bagaimana kata yang saya ulang-ulang ini di antara yang melihat saya ini akan ada salah satu nanti kecek tenang. Nah, kata yang ulang-ulang itulah bisa pakai cara untuk memasukkan ke kotak bawah sadar kita. Tidak semuanya bisa gampang kena. Makanya Devi, kalau kamu sedang ditelepon seseorang atau dikasih sesuatu kata-kata kok ada pengulangan kata berkali-kali, itu kemungkinan sebetulnya memasukkan juga energi otak Anda untuk kamu akan tersugesti dan bisa kena. Oke, langsung di stop. Bapak sudah, aku udah jelas kok tadi dijelaskan apa lewat itu sudah. Hanya percaya kok kalau nggak memang itu kita Bapak ngomongnya berkali-kali. Ya, itu lewat dua suara dan kata yang diulang. Nah, jadi tidak ada magic di situ. Makanya hati-hati. Jangan langsung asal percaya kalau ada SMS, Anda dapat hadiah. Wah, dapat hadiah. Telepon saya dong, seneng banget. Yang ngasih SMS itu niatnya adalah membuat pesan kata hilang. Salah satu pesan kata hilang jarak jauh berpesan. Tapi tidak semuanya loh ya. Siapa tahu nih ada orang gagap ngomong sering ulang-ulang, kamu hipnotis. Oh, bukan. Nah, itu cara deteksi apa paling gampang. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Agus dan akhirnya kami juga mengaturkan ucapan terima kasih kepada 4 narasumber yang semangat sekali dan terus memberikan edukasi kepada seluruh peserta. Kami mengaturkan ucapan terima kasih kepada Bapak Ervan Arya Putra, SPSI. Terima kasih kepada Bapak Anang Masduki, MA PhD. Terima kasih kepada Ibu Ati Usporini, SPD Out. Dan juga terima kasih kepada Bapak Agus Widanarko, SE, MH, MSI. Dan tentu kami juga mengaturkan terima kasih kepada KOL kita, Kak Gloria Vincent, serta seluruh peserta di Kabupaten Sukoharjo. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh para narasumber nantinya senantiasa memberikan manfaat kepada kita semua, sehingga nanti di dalam penerapan kehidupan kita sehari-hari, kita nanti semakin cakap digital. Dan akhirnya saya Dimas Satria mewakili seluruh kru yang bertugas pada kesempatan hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan admin, rekan-rekan yang dan juga rekan-rekan di studio. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Saya Dimas Satria pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
menyebar kebencian tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu Indonesia. Hai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu